tinggallah menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Yang beda ya? Ada Bang. Gam. Ayo, mulai. Terakhir Baginda menuliskan dua perkara kepada kalian, yaitu maka siapa yang mencintai mereka
Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas dan tangisannya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas panjang-panjangnya. Ali radhiyallahu anhu pula menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya. Itulah isyaratnya. Saat perpisahan sudah tiba, Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia tercinta itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Tengah hari itu, di rumah Baginda, terdengar suara memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi Baginda Rasulullah. Namun, permintaan ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maafkanlah, ayahku sedang demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar jawaban Fatimah radhiyallahu anha. Siapakah yang datang itu, wahai anakku? Tidak tahu ayahku. Tidak pernah melihat orangnya sebelum ini. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mega lagi, Mega. Ketahuilah, dia itulah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut. Fatimah radhiyallahu anhu terus menahan ledakan tangisannya karena mengetahui ajal ayahnya sudah semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Jibril, jelaskan apakah aku di hadapan Allah nanti. Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat menjawab, semua pintu surga terbuka lebar menuju datanganku. Ternyata kata-kata Jibril itu tidak membuat kita senang. Katanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umat kelak. Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Detik-detiknya semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW ditarik. Seluruh tubuh badan Baginda disimbahi peluh. Urat-urat leher Baginda menegam. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu, Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Fatimah radhiyallahu anhu memejamkan matanya. Ali radhiyallahu anhu di sampingnya menundukkan lagi kepalanya. Jibril alaihissalam pula malingkan mukanya. Jika kau melihatku, enggak kau palingkan wajahmu Jibril. Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah di relut ajal? Sebentar kemudian Rasulullah SAW mengaminkan sakit yang tidak dapat tertahan lagi. Ya Allah, dahsyatnya niat maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umat. Badan Rasulullah SAW mulai dibuka. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan membisikkan sesuatu. Maka bergegas Ali radhiyallahu anhu mendekati bibir Baginda. Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di kalanganmu. Di luar rumah kedengaran tangisan dari para sahabat. Fatimah radhiyallahu anhu menutup mukanya dengan tangannya.
bagindanya. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah kehidupan besar beliau yang bergelar Rasulullah SAW. Ini membuka kita mencintai baginda, sebagaimana baginda begitu mencintai kita. Umatnya yang tidak pernah menjauhi merupakan kita akan berjuang dan pengorbanan baginda dalam memperjuangkan dan menjaga kesejahteraan umat manusia setelah zaman baginda. Ayo, semuanya baca. Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Semuanya. Muhammad, 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 Muhammad nabiku. Manusia pilihan, telah kekasih Tuhan, kau penyayang, kau penggawa, rahmat bagi semua. Engkau cintai kami, punya sepenuh hati, Tanya semuanya. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Tangannya coba di atas semua. Ayo, pokoknya yang gak ikut nyanyi taruh kata tarik ke atas. Telah kekasih Tuhan, bahwa kau pegang rahmat bagi semua. Kau cintai kami dengan sepenuh hati, sepenuh hidup ini kamu banggaan kami. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Nyanyi. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Sebelah sini suaranya. Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari remaja senjata takwa Langsung ayo. Langsung. ini membawakan salawat al-iktiraf, yaitu pengakuan. Ayo. La ilaha
kakak akan membawakan sebuah lagu ya. Buat hiburan aja ya, buat hiburan. Ayo cepat cepat. Tak ada manusia lahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Dan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan menyerah, ayo semua jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tuhan pastikan hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di malam yang ke-20. 20 atau 19? 16 ya? Kalau ada 20. Oh, satu kan 20. Ya, berarti yang saya melakukan 19. Mari juga awalnya juga kita bareng ya. Mudah-mudahan sebentar lagi ya, ada sehari lagi, ada 2 hari lagi menghadapi itikaf. Kita coba ya menjalani sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa beriktikaf. Salawat serta salam kita curahkan pada Rasulullah SAW, pada keluarga dan sahabatnya, kita sebagai umatnya yang insyaallah pada hari ini masih tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau. Langsung saja kita mulai acara ini dengan membuka bacaan Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk acara selanjutnya yaitu tasmi Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Junaid dan sari beliau oleh saudara Siska. Kemudian kami silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلتكملوا العدة فلتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya.
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan beda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah, kita telah sama-sama dengan tasbih Quran yang bertilawah. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan menyimaknya mendapatkan rahmat Allah SWT. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari DPD DKPLI, yaitu Bapak Gunawan Hanis, Polanya Kawal Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kumrati Ustaz Huda, juga Ustaz Irfan, dan juga Sotobe, dan juga rekan-rekan dari Bidade maupun dari masjid-masjid bahwa yang Allah SWT. Pada malam hari ini kita berkumpul mulai dari sore tadi sampai saat sekarang ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan selaku Ketua Umum DPD Kota Depok mengucapkan terima kasih dan juga merupakan prestasi yang luar biasa ini di Remata ini. Kalau semua masjid di Kota Depok, remaja-remaja masjidnya seperti Nurul Taqwa ini, mungkin Kota Depok sudah penuh dengan remaja masjid. Bisa dibayangkan kalau dari Remata bisa sampai 50 orang. Ya, kalau 20 masjid aja sudah, ya kan, sudah 1000 orang remaja masjid, luar biasa. Dan ini memotivasi bagi kita semuanya yang mempunyai binaan-binaan di masjid-masjid. Kita memahami ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka serentak ya, saat itu juga hendaknya kita bertadabbur kepada Al-Quran. Ya Allah, kalaulah itu Engkau panggil orang-orang yang beriman, mudahkanlah, jadikanlah hamba-Mu ini termasuk dari golongan itu. Itu namanya bertadabbur kepada Al-Quran, merenungi, merasakan. Ya. Yang lain juga banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu segala sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita awal dengan Bismillah, dengan asma Allah, maka keikutsertaan Allah ada di dalamnya dari pekerjaan-pekerjaan. Itu juga sebenarnya kita tadabbur kepada Al-Quran. Itu mudah sekali. Hidup bersama Al-Quran, ta'ayush ma'al Quran. Ya, kita duduk seperti ini, silaturahim, hidup bersama Al-Quran. Kita mendengarkan hal-hal yang baik, kita juga pada Al-Quran. Ya, kita berasama terhadap masjid, itu juga Al-Quran. Ya, man bana masjidan banallahu baitan majid. Itu nanti siapa saja yang membangun, ya kan? Masjid Allah termasuk di antaranya juga adalah membangun spiritualitasnya. Maka kita akan terbangun spiritualitas yang luar biasa dalam diri kita oleh Allah SWT. Kemudian penghayatan Al-Quran, terhim Al-Quran, menjadi pelayan Al-Quran, khadim. Ya, pelayan itu ya, ada yang mau buka, kita persilahkan. Karena kita tahu dalil agungnya kita menghormati orang berpuasa, ya kan? Di siang hari kita dalam keadaan tidak berpuasa, kita nggak berpuasa.
karena utuh dan sebagainya, Kelihatan. ya, dan seterusnya. Banget kalau bisa duduk ngantuk dia. Kalau duduk berdiri. Setiap manusia dikarunia otak oleh Allah Subhanahu wa taala menerima kebenaran Al-Qur'an. Namun tergantung egonya lah. Apakah ia masih mengikuti hawa nafsu? Kita punya hati, punya akal, nurani, kejernihan pikiran. Makanya yang disebut dengan cerdas, ya, orang cerdas itu hanya orang yang beriman saja. Ya, kalau orang pintar banyak. Orang pintar itu bisa kali-kalian, bisa matematik, bisa disiplin, bisa itu. Tapi orang cerdas itu bisa menerobos keimanan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dikategorikan cerdas iman dan Islam kita. Amin ya rabbal. Nah, ini saya singkat nih. Dalam cinta ada yang mau disayangkan sama Ustaz kita. Nanti kita tunggu aja. Saya ketemu inspirasi tadi katanya. Ya, ada cinta, takut, pasrah, harapan. Jadi kalau dalam beribadah ya, bainal yakin wa taraddud, antara keyakinan dan keraguan-raguan itu harus kita tanamkan. Misalnya tadi kita sholat isya lah misalnya. Satu sisi kita harus yakin karena kita sudah menjalani rukun dan syarat yang sholat isya. Di sisi lain kita bertanya-tanya, ya Allah, apakah sudah benar selama ini sholat hambamu ini? Gitu. Jadi bainal taraddud wa yakin, antara yakin dan ragu-ragu harus ditanamkan. Siapa yang mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling beruntung. Taufik, ridho, ilmu, iradah. Ya. Misalnya di Masjid Taqwa mendapatkan taufik terus, amin ya rabbal. Bang Taufik namanya. Baik, mau belajar Al-Quran, ya. Nah, sadar, ya kan, pola pikir, menyikapi tabir, keyakinan, ini untuk mencoba menerapkan Al-Quran, pemahaman yang demikian. Silaturahim berarti kita sudah memberikan Al-Quran itu. Sadar Al-Quran. Jadi ada sebuah penelitian begini sobat. 93% manusia dipengaruhi oleh alam di bawah sadar. 7% manusia berada di atas alam sadar. Makanya Jalalain Rahmat itu mengatakan banyak manusia itu seperti robopet. Apa? Manusia robot. Dia berangkat pagi, bangun tidur, dia kan cuci muka, mandi, dia makan, kemudian berangkat dia ke kantor, istirahat di tengah hari, kemudian sore pulang, nyampe maghrib, isya, dia kan berjalan sebentar keluarga, kemudian tidur, berangkat lagi pagi. Dia lupa rutinitas itu, tidak punya niat, tidak punya gairah dan sebagainya, dia mengikuti itu. Itu namanya manusia robopet. Kalau kita orang beriman gak seperti itu. Setiap langkah itu dengan bismillah, ya. Setiap langkah ma'iyatullah, bersama pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita selalu berdoa. Itu orang beriman. Agar jangan sampai yang 7 saja, tetapi sekian banyak kita selalu di atas sadar kita. Keimanan al-wa'yu al-yatiqadi, kesadaran dalam berakibat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyelami Al-Qur'an. Hatinya menyatu pada Allah. Memfungsikan telinga untuk mendengarkan kaguan Al-Quran. Kalau orang Arab, ini pengalaman sedikit. Kita kan biasanya baca Yasinan, gitu kan, dari mata. Saya pernah baca Al-Quran itu dengan suara agak keras, kayak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang-orang dimarahin itu, ya. Mereka ternyata baca Al-Quran itu seperti halnya baca Quran. Apa? Tidak berbibit dan tidak bersuara, diam saja. Saya praktekkan itu hampir ya kurang lebih setahun 2 tahun itu. Kemudian saya minta pendapat ke sang kiai begitu kan. Itu bagus seperti itu. Tetapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita baca Al-Quran, kita buka dengan tangan kita, ya kan? Kita ucapkan dengan mimikan kita, kemudian kita mendengarkan dengan telinga kita. Itu potensi yang ada dalam diri kita itu berfungsi semua untuk apa? Mendengarkan kandungan Al-Quran ada di dalam. Karena dengan membacakan, gitu. Kemudian mata harus jujur, ya, menyaksikan kebesaran Allah. Jadi kita naik kendaraan, lihat kiri kanan, itu ayat-ayat Allah. Tadi juga sebelum kemari saya sekitar jam 8 lewat karena setelah terawih di rumah itu ternyata di Margonda ramai sekali, macet sekali, ya, macet sekali itu. Ternyata apa? Ternyata itu ayat Allah juga, ada orang suka berbelanja begitu. Ayat Allah
Jadi ayat Allah tuh ada juga penerbangan, yang naik motor itu ayat Allah. Jadi ayat Allah tuh bukan hanya di sini doang, gitu. Namanya ayat kauniyah, begitu. Obsesi Al-Quran sedikit lagi, ya. Ada namanya di sini as-solihin, asy-syuhada was-solihin, ya. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada was-solihin. Ini kan sering kita utarakan. Itu obsesi kita. Mudah-mudahan kita termasuk gelombang-gelombang itu sehingga menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum 5 menit sudah. Nah, jadi supaya dosanya ditanggung panitia, gitu kan? Oke, demikian teman-teman sekalian berbahagia. Intinya adalah klimaksnya bahwa Al-Quran itu sudah di hadapan kita. Sekarang bagaimana sikap kita untuk memahami Al-Quran dan membumikan Al-Quran itu untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan hamba-hamba yang cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf segalanya berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah banyak menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tentang Al-Quran. Oke, pertanyaannya di malam ke-19 sudah berapa juz kita menghatamkan, atau mungkin kadang-kadang sudah ada yang menghatamkan 2 kali 3 kali, mudah-mudahan. Oke, ada pertanyaan dari saya buat peserta. Nanti kalau yang bisa dapat jeruk, bisa ya? Boleh Ustaz ya? Ini Allah buat semua teman-teman. Ada berapa jumlah bismillah di dalam Al-Quran? Kan sering baca Quran. Berapa jumlah basmalah bacaan tulis bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran? Ayo, Bu Gadi juga boleh. 111, 113, ayo. Ini itu berbeda pendapat ya. 113, 113. Yang awalnya ada pertanyaan, ada jawaban. Berapa jumlah basmalah di dalam Al-Quran? Dari iklannya ada yang 114, ada yang 113. Ada berapa? 111, 114. Yang 113 jawabannya alasannya apa? Oke, jawabannya benar 114. Tapi yang satunya gimana? Yang pertengahan ayat itu gimana tuh? Ayo. Tepatnya 114. Saya yakin pasti yang atau itu nggak ada. Tapi satunya itu di mana? Ayo di surat apa? Kan katanya sering menghatamkan Quran. Ya, interaksinya dengan Al-Quran terus yang ingin Quran. Oke, dibuka lagi Al-Qurannya nanti di rumah. Itu di surat An-Naml. Calon. Saya tanya sekarang, siapa yang sudah punya calon? Ya, saya kasih tahu, diam, jangan bilang pada siapa-siapa. Ya, tolong, tidak boleh bilang siapa-siapa. Caranya, koleksi, seleksi, baru resepsi. Nah, kiat mencari jodoh, koleksi, baru sih. Ya, oh ya, lalu itu. Koleksi sebanyak-banyaknya teman calon suami, ya, yang calon istri, laki atau perempuan, ehwat atau akhwat. Caranya dengan ta'aruf, bukan pacaran. Ya. Koleksinya dengan ta'aruf, bukan pacaran. Karena pacaran adalah produk Yahudi, bukan produk Islam. Ya, volumenya aja. Karena pacaran
itu bukan produk Islam, produk Yahudi, produk non-Islam. Pacaran, singkatan, pakai cara non-Islam. Padahal koleksi, seleksi, resepsi. Pacaran bukan produk Islam. Pacaran singkatan dari pakai cara non-Islam. Makanya kalau orang Islam pacaran berarti kambing. Ya, kambing, tukang kawin. Nggak ada kambing nikah, ayam nikah, nggak ada kan? Makanya kawin sama pacaran sama saja. Islam nikah. Nah, koleksi, seleksi. Koleksi dengan cara ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Nanti tanya dong. Ada yang mau siap ta'aruf? Apakah Anda siap ta'aruf malam ini? Boleh saja. Koleksi sebanyak-banyaknya. Yang pendek, yang tinggi, yang gemuk, yang langsing, silakan. Silakan. Semua ada nilai tambahnya. Yang gemuk ngirit makan, yang kurus ngirit pakaian, ya kan? Lumayan. Yang tinggi lumayan, kalau masak lampu nggak usah pakai tangga. Yang pendek lumayan, kalau rumahnya roboh cepat larinya. Ada hikmahnya semuanya. Dengan ta'aruf, ya, kalau pacaran itu landasannya, nafsunya, setannya. Kalau ta'aruf iman. Makanya kalau orang pacaran itu pengennya berduaan, ya kan? Pengalaman dia. Nggak apa-apa. Jujur. Inilah gadis jujur remaja Masjid Nurul Taqwa. Semoga masuk surga. Amin. Ya kan? Kalau pacaran landasannya setan. Inginnya berduaan di tempat sepi, pandangan, lirik-lirikan, pegang-pegangan. Itulah pacaran. Maka pacaran ada berapa huruf pacaran itu? Pacaran ada 7. Dan pacaran itu juga singkatan. Setiap huruf ada maksudnya. Pacaran, peluk aku, cium aku, raba aku, nekat. Sadar? Ya. Oleh karena itu bukan produk Islam. Ingat, kalau wanita pacaran, hati-hati. Kalau tidak jadi, kalau pacaran nanti kecewa, putus asa, sakit hati, frustasi, depresi, ujung-ujungnya bunuh diri. Bunuh diri ada 2, 1 secara fisik, yang kedua secara harapan, cita-cita tidak akan menikah lagi gara-gara sakit hati. Dasar laki-laki. Maka Basuki Sudiran nyanyi, tidak semua laki-laki. Datang laki partai yang muncul, dilarang pacaran, ada likok, ta'aruf. Jangan ada dusta di antara kita. Maka ta'aruflah itu kuncinya. Ya, tidak boleh pacaran. Ya, pacaran bukan produk Islam. Kalau jadi tidak berkah, ada dosa. Seperti kita menanam tanaman, tanamannya itu sudah berpenyakit. Nikah itu laksana menanam tanaman. Kalau nikah diawali dengan pacaran, seperti menanam bibit penyakit. Tergantung pacarannya, lirik-lirikan, senggol-senggolan, pegang-pegangan, atau gitu-gituan. Ya, sampai di gitu-gituan Ustaz, sampai di gitu-gituan. Nah, kita talk show di sekarang Ustaz. Udah siap ya? Ya, Insyaallah ya. oleh karena itu hati-hati di dalam memilih pasangan hidup. Jangan sampai pacaran, penyakitnya akan banyak. Bagaimana? Sebentar lagi. Koleksi, ta'aruf. Seleksinya, bagaimana cara seleksinya? Melalui 4T. Apa itu Ustaz? T pertama takwa, T kedua tajir, T
Tajir. T kedua tampan atau cantik. T keempat turunan baik-baik. Itu hadis bukan Muslim. Oleh karena itu, apa itu takwa? Apa itu tajir? Apa itu tampan? Apa itu turunan? Dengarkan pesan-pesan berikut ini. Iya, baik. Terima kasih. Give applause dulu dong buat Ustadz. Allahu Akbar. Iya, tadi sudah berbicara tentang cinta. Kadang-kadang kita bicara tentang cinta, love is blind. Ingat, cinta adalah gelap, buta, cinta buta ya. Tetapi kalau ini kita sudah kedatangan, ya, dulunya artis ya, Ustadz ya. Teman-temannya banyak yang artis. Dengar-dengar katanya Ustadz juga lagi deketin grup Noah katanya, mau didakwahin insya Allah. Ya, insya Allah. Dan kebetulan juga Ustadz Huda ini, ya Ustadz Huda nih, ini juga artis juga ini. Pernah nonton ini nggak? Nonton apa Ustadz, lupa acaranya. Apa Ustadz? Oh nggak tahu. Nah itu dia, Rahasia Ilahi. Kira-kira ada berapa episode Ustadz? Udah banyak Ustadz ya. Ustadz Huda ini sering tampil dulu di acara Rahasia Ilahi. Nah kemudian kalau Ustadz yang ganteng ini, ya, Ustadz ya, yang jelas suka cantik Ustadz. Ya, beliau ini dulu, ini mohon maaf kalau salah diingetin Ustadz ya, dikoreksi gitu. Dulu vokalis ya Ustadz ya, vokalis band. Dulu namanya ada kalau nggak salah band Rotor gitu Ustadz ya. Kalau anak-anak kayak kalian band Rotor mungkin nggak tahu, karena kalau nggak salah itu di tahun 90-an Ustadz ya, tahun 90-an dulu zamannya Ustadz muda, walaupun sekarang masih muda. Itu kalau nggak salah musiknya underground Ustadz ya, grup metal ya. Metal nih, kalau anak metal nih tahu semua ya. Metal kalau bahasa Jawanya metalitumo. Ya, itu apa namanya, cukup terkenal waktu itu. Dan Ustadz Irfan ini dulu vokalisnya. Alhamdulillah berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, Ustadz Irfan ini yang tadinya Nasrani Ustadz ya, Kristen apa Ustadz? Oh bapak, tapi Ustadz enggak ya, lahir muslim alhamdulillah. Nah akhirnya kembali dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya kita akan dengarkan, dan juga bagaimana mungkin kehidupan teman-teman Ustadz ya enggak, di apa namanya, di dunia underground atau juga di dunia artis ya. Nanti juga Ustadz Huda bisa menceritakan sedikit bagaimana kadang-kadang kan kita ngidolain artis nih ya, kita nggak tahu kehidupan artis itu gimana. Oke, untuk mempersiapkan kepada Ustadz Irfan, tafadhol Ustadz. Mungkin bagaimana kiat-kiat Ustadz bisa mendapatkan hidayah Allah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pagi boleh. Ya insya Allah 5-10 saja. Iya, silakan Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia ini dikeluarkan di dunia ini cuma untuk mengenal Allah. Nggak ada tujuan lain. Seluruh makhluk selain manusia Allah Ta'ala ciptakan untuk melayani manusia. Allah ini tidak bergantung kepada apapun. Allah ini nggak sama dengan manusia. Manusia ini menciptakan, manusia membuat sesuatu karena dia butuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu karena dia tidak ada kebutuhan apa-apa. Allah Ta'ala ciptakan matahari, tapi Allah nggak berhajat kepada matahari. Allah Ta'ala ciptakan gunung, bulan, bintang, laut dan sebagainya. Allah tidak berhajat kepada benda-benda itu ya. Allah Ta'ala ciptakan seluruh alam semesta ini tujuannya untuk memamerkan kebesarannya, bukan untuk membutuhkan benda-benda itu.
Dan semua benda-benda yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan untuk melayani manusia. Jadi semua benda-benda yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah untuk melayani manusia. Nah, manusia sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk mengenal Allah. Tidak ada tujuan lain. Nah, supaya manusia ini mengenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi-nabi. Nabi-nabi ini diturunkan membawa pesan dari Allah Ta'ala. Bagaimana caranya mengenal Allah, bagaimana caranya beribadah atau menghamba kepada Allah, bagaimana caranya untuk umat Rasulullah SAW ada kekhususan, itu bagaimana caranya menyebarkan agama Allah. Umat-umat Nabi Muhammad, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah dari Allah untuk menyebarkan agama, ya. Tapi Rasulullah SAW dan seluruh umatnya sampai hari kiamat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan agama. Semuanya, semua orang yang mengucapkan syahadat, dia berkewajiban untuk menyebarkan agama. Jadi bukan hanya ulama, bukan hanya orang yang belajar di pesantren, santri, tapi semuanya, laki-laki maupun perempuan, dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi caranya pun nggak boleh ngarang sendiri, caranya harus diikuti cara Nabi SAW dan para sahabat. Walaupun cara yang mereka buat itu seakan-akan sekarang ini udah nggak bisa diterapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Quran bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah untuk rahmat di seluruh alam sampai hari kiamat. Bukan di waktu beliau hidup saja, tapi sampai hari kiamat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kemuliaan, ketinggian, kebesaran, kemenangan umat Islam ini kalau dia menyebarkan agama. Apabila umat Rasulullah SAW ini menyebarkan agamanya, menyebarkan Islam ke seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemenangan. Tapi kalau orang Islam tidak mau menyebarkan agamanya, Allah Ta'ala sendiri akan hancurkan kita sedikit demi sedikit. Sesudah para sahabat-sahabat Nabi SAW wafat, era berikutnya adalah era para tabi'in. Para tabi'in ini masih mendakwakan agama, masih mendakwakan agama. Buktinya apa? Buktinya di Desa Barus, tahu Desa Barus? Di Sumatera Utara. Di situ ada makam sekitar 5 atau 6 orang tadi. Mereka datang ke situ ngapain? Bukan berdagang. Jadi buku-buku sejarah Islam di Indonesia ini salah. Karena yang bikin buku sejarahnya bukan orang Islam. Mereka katakan bahwasanya orang-orang datang ke Indonesia berdagang sambil menyebarkan agama. Salah. Masalah gitu saja. Seharusnya gimana sih? Seharusnya mereka datang memang menyebarkan agama, bukan untuk berdagang. Karena pakai logika aja, secara logika saja. Kalau kita hidup di zaman 1300 tahun yang lalu, kita bawa dagangan kita dari Arab sampai ke Indonesia pakai apa kira-kira? Apapun bentuk barang dagangannya sampai di Indonesia pasti udah hancur, udah. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada mobil. Para sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in, mereka datang ke seluruh dunia dengan jalan kaki. Paling cepat dengan kuda. Itu pun kalau daerahnya bisa dilewati kuda. Kalau nggak bisa, maka mereka jalan. Ada satu kisah. Jadi hadirin yang mulia, saya pernah ke Hong Kong. 2 jam dari Hong Kong ada satu kota namanya Guangzhou. Guangzhou ini di negara Cina. Tapi dari Hong Kong 2 jam saja. Kalau kita pegang paspor Indonesia, itu boleh ke sana tanpa visa. Ya, langsung bayar di perbatasan. Nah, di situ ada satu makam, namanya makam Abu Bakar.
Abu Waqqas ini, hadirin yang mulia, ini dikirimkan oleh Nabi SAW untuk berangkat ke Cina pada tahun ke-5 Hijrah. Dia berangkat ke tahun ke-5 Hijrah. Jadi 3 tahun setelah perang Uhud, 1 tahun sebelum perang perjanjian Hudaybiyah. Abu Waqqas ini berangkat ke Cina itu dengan jumlah jamaahnya ada 62 orang. Dalam sejarah catatan itu 62 orang. Sampai di Cina tinggal 8 orang. Kemana yang lainnya? Yang meninggal di kerajaan. Jadi mereka jalan kaki dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, sampailah ke Cina. Nah, dalam sejarah itu dikatakan di situ, bagaimana cara Abu Waqqas ini menyampaikan agama. Mereka nggak bisa bahasa Cina. Akhirnya mereka bermusyawarah. 8 orang sahabat yang masih hidup ini bermusyawarah. Bagaimana caranya? Kalau gitu kita dagang aja. Apa yang kita dagang? Maksudnya dagang ini bukan mau mencari keuntungan, tapi untuk membawa orang ke dalam hidayah Allah Ta'ala. Setelah mereka musyawarah, mereka putuskan kita dagang beras saja. Karena beras ini adalah makanan pokok rakyat Cina pada saat itu. Nah, kemudian mereka beli beras ke tengkulak misalnya. Mereka beli misalnya 1 kilo 1.000. Nah, mereka beli misalnya 20 kilo. Kemudian apa yang terjadi? Beras-beras yang mereka beli itu masih kotor, masih ada gabahnya, batu-batu. Nah, sama mereka diayak, ya, dibersihkan. Kemudian mereka jual lagi dengan harga yang sama. Harga yang sama ketika mereka beli. Ini adalah satu contoh bahwasanya, satu bukti bahwasanya mereka itu berdagang bukan untuk mencari keuntungan, tapi hanya semata-mata untuk supaya orang dapat hidayah. Jadi akhirnya apa? Tapi mereka nggak bisa bahasa Cina. Nah, dalam syariat Islam setiap kali perdagangan terjadi jual beli, maka ada ijab qabul. Saya jual, yang sana bilang saya terima. Kemudian salaman terus gitu. Nah, karena para sahabat ini nggak bisa bahasa Cina dan dia ingin sampaikan agama kepada mereka, ketika setelah ijab qabul mereka katakan la ilaha illallah. Terus orang itu dia suruh orang itu yang Cina itu dia suruh ucapkan la ilaha illallah. Itu tanpa sadar gitu ya, dia nggak tahu la ilaha illallah. Cina itu akhirnya mau ngomong ya la ilaha illallah. Benar Muhammadur Rasulullah. Benar juga. Lama-lama tersiar berita di seluruh negeri itu. Ini kan beli di situ harganya sama. Nah, sekarang coba bapak apa teman-teman adik-adik semua pikirkan, bagaimana mungkin para sahabat ini mendapatkan modal kalau mereka selalu teorinya kan selalu berkurang. Mereka beli beras 10 kilo 10.000, setelah diayak tinggal 9 kilo. Sedangkan dijual dengan harga yang sama. Tapi itulah hadirin yang mulia, apabila kita berdagang semata-mata untuk mendakwakan agama, semata-mata lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, akhirnya hadirin, orang pun mulai ribut, ya, beli di situ. Akhirnya pedagang-pedagang mata sipit ini resah, ya, karena mereka nggak laku lagi. Ya. Sedangkan perdagangan para sahabat itu makin banyak fansnya, makin banyak. Akhirnya apa? Akhirnya ya sampailah berita ini kepada Kaisar. Kemudian Kaisar panggil mereka. Kaisarnya alhamdulillah waktu itu bijaksana, dia tidak langsung mempercayai berita dari pedagang Cina. Dia suruh panggil orang-orang ini. Tapi ini sahabat gak ada yang bisa bahasa Cina satupun. Akhirnya karena pengorbanan mereka sudah demikian besarnya, jalan kaki dari Madinah Munawwarah sampai ke Cina. Itu berapa ribu mil, berapa ribu kilo. Karena demikian besar pengorbanannya, Allah Subhanahu wa taala juga udah janji dalam Quran, walladzina
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah payah di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti. Saya belajar sama Dr. Soplon, ada ahli hadis, ahli Quran, tidak ahli ulama hadis. Dia bilang lanahdiyannahum subulana. Lam di dalam kalimat itu maksudnya pasti sebanyak 12 kali. Jadi Allah mengucapkan pastinya itu bukan satu kali, ya. Pasti sampai 12 kali. Sampai begitu penekanan Allah SWT. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, pasti sampai 12 kali. Kami akan buka jalan-jalan kami kepadanya. Jadi sahabat-sahabat ini dipanggil kaisar. Kemudian Abu Bakar sendiri doa. Dia sebagai amir jamaah, dia doa, ya Allah, pahamkan kami bahasa orang sini. Sebelum dia sempat usapkan mukanya, tangannya di mukanya, dia udah paham banget. Allah Ta'ala kasih dia ilmu laduni, otomatis bisa dia langsung beribadah. Dan dia bisa bahasa juga, bukan hanya ngerti, tapi dia bisa bahasanya dengan logat yang sama persis dengan orang. Ya, jenggotnya masih sakit. Dia tetap orang Arab. Tetap orang Arab. Nggak sipit langsung berubah nggak ya? Nah, akhirnya apa? Akhirnya Kaisar dialog dengan para sahabat. Kemudian Kaisar tanya, dari mana ajaran seperti ini? Para sahabat tahu. Kemudian Kaisarnya masuk Islam dan seluruh negeri itu. Semuanya. Salah satu contoh. Jadi hadirnya mulia Abu Bakar waktu dikirim oleh Rasulullah SAW, umurnya baru 17 tahun. 17 tahun saja ya. 17 sampai khilafiyah lah, ada yang 19, ada yang bilang 17. Duta dakwah itu. Di usia remaja. Iya, sebelum saya tutup, ada di Afrika bagian selatan, ya, itu ada satu negara di atasnya Afrika Selatan, ada negara namanya Mozambik. Mozambik itu juga namanya dibikin dari Perancis, padahal dibikin bahasa Perancis, padahal aslinya negara itu namanya Musa bin Bik. Musa bin Bik ini juga salah satu sahabat Nabi dan usianya belasan. Dialah yang membawa satu jamaah, ya, jalan kaki dari Madinah Munawwarah sampai ke Afrika Selatan mendakwahkan agama. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh Afrika bagian timur masuk Islam. Ya, kayak seperti Somalia, Sudan, ke bawahnya lagi Djibouti, ke bawahnya lagi Tanzania, bawahnya itu sampai ke Mozambik. Itu semuanya Muslim. Nah, begitu juga satu sahabat tabi'in, namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad juga begitu, berjalan kaki dari Madinah Munawwarah bersama rombongannya yang melintasi seluruh Afrika Utara, sehingga Mesir, Tunisia, Aljazair, sampai Maroko, Libya, Maroko, itu semuanya masuk ke dalam Islam. Kemudian dia menyeberang ke utara. Di situ ada satu selat. Sekarang namanya Selat Gibraltar. Nah, di Inggris kan, padahal dulu namanya selat itu dikasih nama. Di selat itu, di tengah-tengah selat itu ada satu gunung itu. Disitulah Tariq bin Ziyad memiliki posko, sehingga gunung itu dibilang disebut namanya Jabal Tariq. Tapi setelah Spanyol, orang Islam dikalahkan oleh orang-orang Spanyol, maka rumah namanya diubah jadi Gibraltar. Jadi ada yang mulia, sahabat Nabi yang di desa Barus yang tadi saya sebutkan pertama itu juga umurnya belasan. Jadi Nabi SAW berkata dalam satu hadis, puncak kegilaan adalah pemuda. Puncak kegilaan adalah Tapi misalnya di sini nggak gila ya. Alhamdulillah. Maksudnya Nabi bersabda seperti itu. Pemuda ini kalau diarahkan kepada agama, dia akan gila betul-betulan. Tapi kalau diarahkan kepada selain agama, dia juga akan gila-gilaan juga sih. Lihat aja banyak orang menyambung nyawa tarik-tarikan, mati. Tapi kalau gilanya itu diarahkan kepada agama, dia akan membawa hidayah ke seluruh. Dan sebagian besar negeri-negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam dulu, bahwa orang-orang pemuda-pemuda, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Salam bin Aqwa, Allah Al-Hadrami dari Yaman, itu semuanya masih muda urusannya,
usianya belasan tahun bahkan hanya 20 tahun. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya cerita seperti ini adalah kita harus punya pikir yang besar, jangan pikir yang kecil, dan jangan niat yang kecil karena amalan kita ini tergantung dari niat. Nah, kalau kita hanya berniat untuk mengislamkan orang-orang sekitar menurut takwa itu, pahala kita ya sekitar menurut takwa itu. Tapi kita mesti punya niat ya, untuk membawa agama ini ke seluruh. Jangan hanya di kampung ini, tapi ke seluruh, dengan seluruh kemampuan yang kita punya, semua apa yang Allah kasih. Nah, alhamdulillah tadi disuruh cerita mengenai masalah saya. Iya. Nah, jadi dulu saya seperti itu. Saya dulu mikir saya pergi ke beberapa negara untuk ngajak orang sesat. Ya kan? Ngajaknya apa tuh? Dia main musik Main musik gitu, musik ngeband, metal.